Satu malam keluarga mengubah hidupku selamanya. Halo, namaku Nadira dan usiaku 52 tahun. Aku guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah kecil di Salatiga, dan sejak bercerai, hari-hariku berjalan lurus seperti rel, bangun pagi, mengajar, menyiapkan catatan, lalu pulang ke rumah yang terlalu rapi dan terlalu sunyi. Ada satu hal yang selalu kuhindari, pertemuan keluarga. Bagiku, itu artinya senyum yang dipaksa, pertanyaan basa-basi, dan jam-jam yang terasa lebih panjang dari biasanya. Namun sore itu, di rumah putriku Sekar di Kota Gede, Yogyakarta, aku duduk di kursi rotan dengan secangkir teh melati hangat. Dinding kayu berbau manis, kompor menyisakan aroma serai dan daun jeruk, dan halaman belakang temaram oleh lampu bohlam yang digantung seadanya. Aku datang karena kewajiban, bukan karena rindu, dengan blus batik sogan yang pas di pinggang dan rok lurik selutut, sederhana, tetapi cukup rapi untuk menahan komentar para bibi. Gelang perak tipis menyentuh kuli pergelangan tanganku setiap kali aku mengangkat cangkir. Bunyi kecil itu seperti metronom yang menegur, bertahanlah, beberapa jam saja. Sekar, seperti biasa, berkilau, ramah, cekatan, sorot matanya penuh keyakinan bahwa hidup selalu punya ruang untuk kejutan manis. Ia mengatur semuanya dengan lincah, piring-piring anyaman, mangkuk sayur lodeh, sate ayam yang masih mengepulkan asap. Di sampingnya, menantuku, Dimas, menawarkan bantuan kepada semua orang, tenang, sopan, tatapannya hangat. Selama ini, ia hanyalah gambaran menantu ideal di mata orang tua, bertanggung jawab, tidak berisik, tidak menyulitkan. Aku menyadari betapa hidupku yang tertata rapi itu, sesungguhnya rapuh di tepinya. Di balkon kecil, angin membawa sisa wangi kembang kenanga dari halaman tetangga, menempel tipis pada leherku yang berkeringat halus. Aku menarik napas, mencoba mematri diriku pada rutinitas. Mengamati, tersenyum, mengangguk. Tapi ada sesuatu di udara malam Kota Gede, entah pada cara lampu memantul di kaca jendela, entah pada desis pelan minyak yang kembali panas, yang membuatku merasa seperti berdiri di ambang sesuatu yang tidak bisa kutarik mundur. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bertanya, apakah hidupku sungguh ingin tetap setenang ini? Sejak awal, suasananya terlalu sempurna untuk sebuah hati yang rapuh. Halaman belakang rumah Sekar ditemani dengung jangkrik dan aroma bara dari pemanggang. Para paman membicarakan harga cengkih dan rencana mudik, para bibi bertukar resep kue pukis, anak-anak berlarian mengejar gelembung sabun. Aku duduk sedikit di pinggir, nyaman dalam peranku sebagai pengamat, menyesap teh melati yang mulai mendingin. Di hadapanku, Dimas mondar-mandir membantu tuan rumah, memotong lontong, menyalakan lampu tali, menyapa setiap tamu dengan sabar. Semua tampak ringan dan wajar, kecuali detik-detik ketika tatapannya, entah bagaimana, bertemu punyaku lebih lama dari seharusnya. Inilah tema yang tidak ingin kuhadapi, keheningan yang terlalu lama bersarang di dadaku akhirnya menemukan celah untuk bersuara. Aku tidak sedang mencari apapun, aku hanya lelah pada hari-hari yang lurus dan aman. Namun malam Kota Gede yang hangat itu menyodorkan cermin, memperlihatkan perempuan yang masih bisa terkejut, masih bisa bergetar hanya oleh sapaan yang tulus. Dan ketika gelas-gelas beradu pelan, aku sadar bahwa bahaya tak selalu datang dengan suara gaduh. Kadang ia menyelinap dari senyum yang sopan. Peristiwa dimulai sederhana. Sekar meminta kami pindah ke ruang tamu karena hujan tipis mulai turun. Kursi-kursi anyaman disusun melingkar, obrolan melebar ke film komedi yang baru tayang, ke kabar tetangga yang membuka warung kopi. Dimas duduk di sisi kiriku, tidak terlalu dekat, tidak pula jauh. Ia bertanya apakah aku nyaman, apakah tehku perlu ditambah, apakah angin dari jendela membuatku masuk angin. Sederhana, biasa, aman. Tetapi di sela-sela kalimat itulah, sesuatu yang lain,
lebih dalam dari basa-basi, berdiri tanpa diundang. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri. Mungkin ini hanya bias malam, hanya efek tubuh yang letih. Namun tema malam itu telah memilihku, tentang garis yang tampak jelas di siang hari, tetapi memudar ketika lampu-lampu kuning menyala. Tentang kesepian yang tidak minta maaf, dan tentang godaan yang tumbuh diam-diam di ruang paling rapi bernama keluarga. Aku bukan perempuan yang mudah goyah, hidup mengajariku menahan diri. Setelah bercerai, aku membentang pagar tak kasat mata, bekerja di sekolah negeri kecil di Salatiga, pulang sebelum senja, menyalakan radio lama yang memutar keroncong, lalu membaca buku sampai lampu kamar meredup. Pagar itu kukira cukup tinggi. Namun jika kutarik benang masa lalu, ada banyak simpul yang diam-diam mengendur. Beberapa bulan sebelum malam di kota gede, Sekar sering memintaku datang lebih sering ke Yogyakarta. Katanya, ia rindu belajar memasak rawon versiku atau sekadar menemaninya ke pasar tradisional. Aku menurut, karena rindu, juga karena kota itu memelukku dengan sabar. Di pasar kota gede, kami menyusuri lorong perak dan kain. Dimas biasanya mengangkat belanjaan, berjalan setengah langkah di belakang, sesekali bertanya apakah gelang perak cocok dengan blusku. Pertanyaan kecil, tetapi terasa menyentuh bahu yang sudah lama tak dipuji. Ia mengenakan kemeja linen abu-abu muda, jam tangan kulit sederhana, dan sepatu kanvas yang bersih, perhatian tanpa pamer. Di rumah Sekar, aku mulai terbiasa membantu di dapur. Tangan ini hafal ritme mengiris bawang merah, menakar santan, menyiangi daun jeruk. Dimas kerap muncul membawa nampan gelas, menunduk sopan supaya tidak mengganggu. Saat uap kuah lodeh membasahi wajahku, ia mengulurkan sapu tangan kain, ringan, wangi sabun batang, mengatasi hal sepele yang selama ini kuabaikan. Di situ aku sadar, bukan romansa yang menggodaku, melainkan kelembutan yang tekun. Sebelum malam itu, kami pernah duduk berseberangan di teras, mendengarkan hujan menepuk genting. Kami bercerita tentang kerja, aku tentang murid yang belajar mengeja, ia tentang proyek kantor yang menuntut sabar. Ia tidak banyak bicara, tetapi mendengar sampai selesai, membiarkan jeda bernapas. Di sela-sela jeda itulah, pagar di sekelilingku retak halus, nyaris tak terdengar. Aku datang ke pertemuan keluarga berikutnya dengan niat bulat untuk menjaga jarak. Aku memilih kebaya katun sederhana, rok lurik garis tipis, sandal kulit bertali yang tidak mencolok, dan seuntai kalung kecil dari perak. Kubiarkan rambut diikat rendah, riasan tipis, parfum kenanga satu semprot saja. Aku siap, setidaknya begitulah kukira, untuk menghadapi malam yang akan menguji semua garis yang selama ini kujaga. Tamu-tamu berpindah ke ruang tamu, tawa mengisi langit-langit, dan aku mengambil posisi aman di ujung sofa rotan. Blus batik sogan menyentuh kulit bahu, dingin dari angin malam yang menyelinap lewat jendela kayu. Dimas duduk di sampingku, tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk membuat gelang peraku beradu pelan setiap kali aku menggeser tangan. Ibu nyaman, suaranya rendah, bersih dari maksud apapun. Aku mengangguk, tetapi nadiku merayap, seakan-akan tubuhku punya rahasia yang tidak sempat kuberi nama. Percakapan mengalun tentang film, harga cabai, dan rencana liburan keluarga ke pantai Parangtritis. Namun di sela-sela itu, ada jarak yang aneh di antara kami, bukan jurang, melainkan pita halus yang menegangkan udara. Ketika ia tertawa kecil pada lelucon paman, garis rahang itu mengendur, ketika ia menoleh memeriksa apakah tehku masih hangat, tatapannya menahan sepersekian detik lebih lama dari adab yang biasa. Aku menegakkan punggung, merapikan rok lurik, dan mencari alasan untuk berdiri. Di dapur, aku menyalakan keran, membiarkan air mengalir di atas piring. Uap lodeh yang tersisa menempel pada pipi, menimbulkan kilap seperti kabut tipis. Pintu bergeser. Dimas masuk tanpa suara,
membawa baki kosong. Sepertinya ibu menghindar, ucapnya, setengah senyum. Aku pura-pura sibuk mengelap gelas. Aku hanya butuh udara, jawabku. Ia meletakkan baki, lantas, hanya sebentar, ujung jarinya menyentuh buku jariku saat mengambil serbet. Sentuhan ringan itu seperti lidah api kecil, tidak membakar, tetapi mengingatkan betapa dekatnya panas. Kita keluarga, kataku pelan, memilih kata-kata seketat kancing kebaya. Ia menelan ludah, menahan sesuatu di balik sopan santun. Saya tahu, balasnya, karena itu aku menjaga. Napasnya berbaur wangi sabun batang dan kopi yang entah kapan diminumnya. Punggungku menyentuh lemari piring, ruang dapur yang sempit membuat kami terasa seolah berdiri di bingkai yang sama. Langkah sandal menghentak lorong. Sekar muncul dengan celemek bermotif bunga, menatap kami bergantian. Bu, butuh bantuan? Tanyanya. Dimas mundur setapak, cepat, serapi orang yang ingat di mana garisnya. Aku tersenyum, terlalu tenang untuk jantung yang berdebar. Malah melanjutkan dirinya, tetapi aku tahu, garis itu baru saja diuji, dan bekasnya tinggal di kulit tanganku, hangat, bandel, sulit dihapus. Hujan tipis merunduk di atap seng ketika acara usai, dan aku menawarkan diri membereskan sisa piring di dapur. Celemek bunga sekar tergantung di pegangan kursi, ruang seolah bernapas lebih tenang. Aku melepas gelang perak agar tidak berisik, meletakkannya di atas talenan, lalu mengelap meja yang licin oleh uap santan. Saat pintu bergeser, Dimas masuk membawa baki kosong. Kemeja linen abu-abu mudanya menyerap cahaya hangat lampu, lengan yang digulung rapi memperlihatkan jam tangan kulit yang sederhana. Terima kasih sudah membantu, katanya, bukan basa-basi, lebih seperti penahan gemetar yang tak enak diakui. Aku mengangguk, mengulas senyum yang dipelajari perempuan dewasa, tipis, sopan, menjaga garis. Aku pulang duluan, ucapku, mengambil selendang tipis. Sekar sibuk di halaman, kesempatan untuk pamit tanpa pelukan panjang terasa aman. Dimas menawarkan payung. Gang depan licin, katanya. Kami berjalan sejajar melewati lorong sempit yang berbau tanah basah dan kenanga. Rok luriku menyapu betis, sandal kulit bertali meninggalkan bunyi kecil yang teratur. Di gerbang besi, aku berbalik. Sampai jumpa, Mas, kataku, memaksa nada ringan. Ia mengangguk, tetapi tidak segera pergi. Aku menjaga, ucapnya pelan, seperti janji kepada seseorang yang tidak disebut. Angin malam mengangkat anak rambut di pelipisku, ia meraih, pelan sekali, menyibakannya ke belakang telinga. Sentuhan punggung jarinya ringan, dingin, dan terlalu jujur. Ini salah, suaraku pecah, tetapi tubuhku tetap berdiri di tempat yang sama. Dimas menahan tatap, tidak mendesak, sebaliknya ia memberi jarak seujung lengan, cukup dekat untuk menghitung detak, cukup jauh untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau kau melangkah mundur, aku ikut, katanya. Kalau kau tetap, aku juga tetap. Gerimis memecah di payung, membuat ruang privat yang mengambang. Aku menutup mata satu helaan napas, lalu membukanya, dan melakukan kebodohan paling tenang dalam hidupku. Aku tidak mundur. Dimas mendekat hanya sejengkal. Bibir kami bersentuhan sekilas, selembut doa yang takut didengar, seperti rahasia yang baru belajar menyebut namanya sendiri. Setelahnya, kami saling melepaskan, terlalu cepat untuk disebut ciuman, terlalu lama untuk disebut kebetulan. Di balik pagar, jangkrik terus bernyanyi, seakan-akan malam tak melihat apapun. Keesokan paginya, cermin di kamarku memantulkan wajah yang seperti belum tidur, garis halus di bawah mata, bibir yang masih terasa getir oleh ciuman yang terlalu singkat untuk disangkal. Aku menyisir rambut perlahan,
menemukan jejak tipis wangi kenanga di belakang telinga, tempat punggung jarinya semalam sempat singgah. Ku kenakan blus katun putih berkerah sederhana, rok midi coklat yang jatuh rapi di betis, dan kardigan tipis warna krem. Kalung perak kecil menyentuh tulang selangka, setiap sentuhannya membuatku mengingat gerimis di bawah payung itu. Aku menegakkan punggung dan berbisik pada bayanganku sendiri, ini salah, Nadira, dan kesalahan harus dihentikan sebelum tumbuh akar. Di sekolah, kelas pertamaku menunggu dengan buku tulis bergaris, suara kapur menari di papan hijau. Aku berbicara tentang majas dan diksi, tetapi pikiranku mengulang adegan di gerbang besi, tatapan Dimas yang tidak mendesak, bibir yang mencari dan mundur, seolah kami berdua bersekongkol dengan hujan. Setiap jeda, aku mengatur napas, menuliskan contoh kalimat sambil memandangi jemariku, jemari yang seharusnya hanya tahu kapur dan spatula, bukan rahasia. Saat istirahat, aku duduk di kantor guru, menolak undangan rekan untuk makan soto di warung depan. Kupilih teh hangat dari termos tua, menempelkan cangkir pada telapak yang dingin, berharap panasnya mengusir sisa bergetar di dadaku. Aku membuat rencana, serapih daftar belanja, menjauh dari Yogyakarta beberapa waktu, menolak ajakan berkumpul dengan alasan dinas sekolah, membalas pesan Sekar sehemat mungkin agar ia tak curiga. Untuk Dimas, aku memilih sunyi yang tegas seperti pintu terkunci. Namun ketika ponsel bergetar di tas tangan, jantungku memukul seperti palu kecil. Bukan namanya yang muncul, melainkan pesan dari Sekar, akhir pekan nanti ia mengundang makan siang keluarga. Aku menatap layar cukup lama, hingga huruf-hurufnya terasa menekan kulit. Di sela helaan napas yang panjang, aku menjawab singkat dan manis, seperti ibu yang patuh dan aman. Tetapi setelah pesan terkirim, aku tahu rencanaku rapuh. Karena ada hal yang tak pernah diajarkan hidup, bagaimana menata ulang langkah ketika tubuh sudah mengingat arah yang tidak boleh dituju. Akhir pekan tiba lebih cepat daripada keberanian. Aku berangkat ke Yogyakarta dengan bus pagi, menempelkan pipi pada kaca jendela yang dingin untuk menenangkan kepala. Kukenakan kebaya katun putih dengan kerah halus, rok batik parang warna nila yang jatuh sampai betis, dan sandal kulit bertali tipis. Rambut kuikat rendah dengan jepit perak kecil, parfum kenanga satu semprot saja di pergelangan. Di rumah Sekar, meja makan sudah penuh, gudeg hangat, opor yang mengilap, krecek pedas yang menggoda. Para paman bicara soal harga gabah, para bibi bertukar kabar arisan, anak-anak bermain congklak di teras. Aku memilih kursi dekat jendela, mencoba berbaur dengan aman, mengaduk es teh pelan agar tangan punya pekerjaan selain mengingat bibir di bawah payung. Dimas datang membawa piring, kemeja linen biru muda dan celana chino krem yang rapi. Ia menempatkan sendok di dekatku tanpa menyentuh, namun udara di antara kami seperti mengingat sentuhan. "Ibu sudah makan?" Suaranya tenang, hanya sedetik menoleh. Aku mengangguk, bibir menahan senyum netral. Sekar duduk di seberang, gaun hijau zaitun membingkai bahunya, mata berbinar bercerita tentang proyek barunya. Aku mengikuti alur, tertawa pada tempatnya, menyisipkan komentar ringan. Setiap kali Dimas bergerak, gelang peraku seakan menyentil nadi, peringatan kecil yang tak diundang. Ketika tawa meninggi, ponselku bergetar di tas rotan. Kutarik napas, memeriksa layar di balik meja, nomor tak dikenal. Ada satu foto. Aku membukanya diam-diam, jantungku terjun bebas, gerimis, payung hitam, gerbang besi, dan dua wajah terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Wajahku, menengadah, bibir kami, hampir, lalu menyentuh. Foto itu tajam, diambil dari sudut miring seolah orangnya berdiri di balik tanaman puring di sisi gang. Pesan menyusul, "Kau terlihat cantik di bawah hujan. Kita perlu bicara." Darahku surut sampai telapak kaki. Aku menutup layar,
menyelipkan ponsel di bawah serbet. Di seberang, Sekar tertawa pada lelucon paman. Di sampingku, Dimas menuang air putih tanpa gemetar. Namun di tepi jendela, pada pantulan kaca yang tipis, aku menangkap bayangan seseorang yang menatap ke arahku terlalu lama, dan menyadari foto itu diambil sangat dekat. Terlalu dekat untuk seorang asing. Aku meminta izin ke kamar kecil, tetapi jantungku tahu aku hendak lari dari badai. Di balik pintu, ku telepon nomor asing itu. "Siapa kamu?" bisikku. Balasan datang cepat, "Seseorang yang dulu menghormatimu. Temui aku di angkringan dekat Taman Sari malam ini." Aku menatap pantulan diriku, kebaya katun putih membingkai tulang selangka, kalung perak kecil menyentuh kulit yang tiba-tiba dingin, rok batik parang jatuh rapi di betis, sandal kulit bertali menunggu langkah yang tak berani kuambil. Ku kenakan cardigan tipis, menata rambut yang nyaris lepas, lalu keluar dengan alasan mencari minyak angin. Angkringan itu redup, lampu bohlam kuning menggambar lingkar cahaya di atas gerobak. Seorang pemuda duduk di bangku kayu, hoodie hitam, sepatu kanvas yang basah hujan. Saat ia menoleh, darahku menepi. "Gilang, mantan muridku di Salatiga, kini kuliah di Yogyakarta." Mata yang dulu pemalu kini tajam seperti pisau dapur baru diasah. Ia menggeser ponsel, menampakkan foto di bawah payung itu, dan beberapa bidikan lain, lebih dekat, lebih berani. "Bu Nadira," katanya lirih, "dulu ibu mengajariku menulis tentang kejujuran." Malam itu, aku melihat sesuatu yang akan menghancurkan Sekar. "Apa maumu?" suaraku serak. Aku merapatkan kebaya, kainnya menegang di dada oleh napas yang tidak mau diatur. Gilang menggeleng. "Bukan uang. Ibu akhiri ini, dan ibu jujur pada Sekar. Malam ini. Kalau tidak, foto-foto ini akan kukirim. Bukan hanya ke dia, ke Dimas juga." Ia mencondongkan tubuh, wangi kopi dan hujan menabrak ruang di antara kami. Aku sudah menaruh cadangan di awan. Jangan anggap aku main-main. Aku menahan gemetar dengan menyentuh tepi rok, merasakan motif parang seperti peta yang kehilangan arah. "Kau tidak tahu apa-apa tentang kami," kataku, lebih sebagai doa daripada perlawanan. Gilang menatap lebih lembut, tetapi tak mundur. "Aku tahu luka saat masih kecil. Aku tidak akan diam melihatnya tumbuh di rumahmu." Ponselku bergetar, pesan baru masuk. Di layar, foto yang sama. Subjek, waktu habis. Dari sudut gerobak, ponsel Gilang juga menyala. Ia mengernyit, kaget. "Itu bukan kirimanku," gumamnya. Kami saling menatap, dan aku mengerti, bukan hanya satu pasang mata yang mengintai di bawah hujan malam itu. Hujan kembali merajut malam ketika aku pulang dari angkringan, dan udara di ruang tamu rumah Sekar terasa seperti ruang sidang, lampu-lampu kuning menjadi sorot, piring-piring sisa makan siang bagai bukti. Aku menaruh tas rotan di kursi dan pura-pura sibuk membereskan sendok. Di saku kebaya, ponselku bergetar, sekali, lalu sekali lagi, seperti nadi yang dipaksa mengakui dosa. Pesan masuk tanpa nama, cek grup keluarga. Telapak tanganku basah. Di meja, ponsel Sekar menyala. Di dekat dispenser, ponsel Dimas juga berkedip. Waktu seolah membesar, menunda jatuhnya palu. Di layar grup, muncul balasan otomatis, simbol hujan, lalu sebuah video tanpa judul. Gambar mini menampakkan payung gelap, gerbang besi, dan garis pipiku yang kukenal seperti alamat rumah sendiri. Sekar mengerutkan kening, meraih ponselnya. Aku melangkah lebih cepat dari sopan santun, Royku menggesek betis, gelang perak kembali ke pergelangan seperti alarm kecil. "Biar aku," kataku terlalu ceria, mencondongkan tubuh di bahu Sekar.
Wangi rambutnya, campuran melati dan sampo, menusuk dadaku. Jemariku menyentuh punggung tangannya, berusaha menahan. Dimas berdiri setengah langkah di belakang, bayangan tubuhnya jatuh di lengan kebayaku, hangat, terlalu dekat untuk napas yang bersinambung. "Kenapa, Bu?" tanya Sekar, nada heran yang jujur. Aku mencari alasan di udara, tetapi video itu sudah terunduh. Di sudut ruangan, jam dinding mengetuk seperti hakim tak berwajah. Mungkin spam, ucapku, dan suaraku terdengar seperti orang asing mengenakan suaraku sendiri. Di kaca jendela, aku menangkap pantulan diriku, kebaya katun putih, kalung perak kecil menempel di tulang selangka, dan mata yang tampak lebih tua satu musim. Ponselku kembali bergetar. Pesan lain masuk dari nomor tak dikenal, terlambat menghapus. Satu kiriman lagi. Lalu, seolah malah memutuskan untuk menulis legenda, sebuah file kedua muncul, gambar yang lebih dekat, semburat bibir, butiran hujan di kulit, tangan yang nyaris memegang leher. Sekar menatap layar, Dimas menahan napas yang terdengar tipis. Jarak di antara kami mengental, udara berubah menjadi benang yang menjerat. Ibu jari Sekar melayang di atas ikon putar. Aku mengangkat tangan, lambat, tak berdaya, seperti hendak menahan hujan. Ibu jari Sekar masih menggantung di atas ikon putar. Lampu ruang tamu menorehkan kilau pada kebaya katun putihku, kalung perak kecil menempel di tulang selangka, dingin seperti tetes hujan yang tersesat. Rok batik parang menggesek halus di betis setiap kali aku bergerak setengah langkah mendekat. Dimas berdiri di belakangku, kemeja linen biru muda mengeluarkan wangi sabun yang terlalu akrab. Rahangnya mengeras, tangan kirinya menahan gelas sampai sendi-sendi tampak putih. "Sekar," kataku, suaraku hampir berbisik, "sebelum kau menekan itu, aku harus..." Kata-kataku patah oleh getar ponsel di sakuku. Sebuah pesan tanpa nama, hanya dua kata yang terasa seperti perintah hakim, "Lihat jendela." Aku menoleh. Di kaca, pantulan kami bertiga menyatu seperti lukisan yang tak selesai, dan pada lapisan di baliknya, halaman gelap menampakkan garis payung hitam yang menunggu di luar pagar. Ada cahaya merah kecil berdenyut, seperti mata mungil yang merekam. Gerimis mengecat udara tipis, angin mengangkat anak rambut di tengkuku hingga kulit merinding, seolah-olah malam ikut mendengar rahasia yang belum terucap. "Ibu?" tanya Sekar, polos dan waspada sekaligus. Aku menelan ludah, mencium wangi rambutnya, melati dan sesuatu yang hangat, dan tahu bahwa apapun yang kukatakan sekarang akan memahat hidupnya. Layar ponsel di meja menyala sendiri. Pemberitahuan dari grup keluarga, siaran dimulai. Bukan video, melainkan siaran langsung. Aku melihat ikon mata bertambah satu, lalu dua, lalu berhenti, seakan-akan malam memilih saksi-saksinya dengan teliti. Dimas mendekat setapak, ujung jarinya nyaris menyentuh lengan kebayaku tanpa benar-benar menyentuh. Sebuah kehati-hatian yang membuat napasku berderak. Di luar, sosok di balik payung memiringkan kepala, dan cahaya lampu gang menyingkap kilau cincin batu merah di jemari yang memegang gagang. Cincin itu, aku mengenalnya seperti mengenali namaku sendiri, milik lelaki yang dulu pernah bersumpah akan menjagaku. Ketukan keras mengguncang pintu, hanya sekali, cukup untuk membuat gelang perakku berdenting. Sekar menatapku, menunggu jawaban yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Ibu jarinya turun, menyentuh ikon putar. Layar memudar ke hitam, lalu kilau pertama muncul, dan aku, dengan mulut yang akhirnya siap berkata jujur, mendengar suara dari luar memanggil namaku dengan cara yang hanya satu orang di dunia ini berani melakukannya.